Siapa sangka lumpia yang sederhana dari Semarang bisa membawa Siti, gadis cantik nan sederhana, ke istana megah di Arab Saudi. Namun, hidupnya berubah, bukan hanya karena lumpia, tapi juga karena cinta dua pangeran yang membuatnya harus memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Novelia Story, tempat di mana kisah penuh emosi, imajinasi, dan inspirasi hadir untuk kalian. Sebelum kita mulai cerita kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Tulis sholawat di kolom komentar sebagai doa agar hidup kita selalu penuh berkah. Yuk, langsung kita mulai ceritanya. Siti adalah seorang gadis cantik asal Semarang, Jawa Tengah, yang dikenal dengan senyumnya yang manis dan kepribadian yang hangat. Kehidupan sederhana di kampung halaman membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh semangat. Namun, kehidupan Siti berubah ketika ia memutuskan untuk ikut bersama pakdeknya yang telah lama tinggal di Arab Saudi. Pakde Siti memiliki sebuah kios kecil di pasar tradisional yang menjual makanan khas Indonesia, termasuk lumpia Semarang, yang menjadi salah satu menu andalan mereka. Meski awalnya berat meninggalkan tanah air, Siti memutuskan untuk menerima tawaran ini dengan harapan bisa membantu keluarga dan menambah pengalaman baru di negeri orang. Hari-hari awal di Arab Saudi terasa menantang bagi Siti. Bahasa yang berbeda, budaya yang asing, dan lingkungan yang baru membuatnya harus cepat beradaptasi. Namun, semangatnya untuk membantu Pade membuat Siti berusaha keras. Setiap pagi, Siti bangun lebih awal untuk membantu memasak lumpia yang dijual di kios. Lumpia buatannya selalu istimewa karena menggunakan resep keluarga yang diwariskan dari ibunya. Kehangatan Siti saat melayani pelanggan membuat kios kecil mereka menjadi tempat favorit para pengunjung pasar. Tak jarang pelanggan kembali hanya untuk menikmati lumpia yang renyah di luar dan lembut di dalam, yang disajikan dengan senyuman khas Siti. Kehidupan Siti di Arab Saudi menjadi cerita baru yang ia syukuri meski penuh tantangan. Suatu hari yang cerah, pasar tradisional tempat Siti berjualan menjadi lebih ramai dari biasanya. Rupanya, ada rombongan keluarga kerajaan yang sedang melakukan kunjungan. Mereka berjalan menyusuri kios-kios sambil melihat keunikan makanan dan barang dagangan yang dijajakan. Saat itu, kios Pakde Siti menjadi perhatian khusus, terutama karena aromanya yang menggoda. Dua pangeran Arab Saudi, Pangeran Faisal dan Pangeran Khalid, memutuskan untuk berhenti di kios tersebut. Dengan senyumnya yang ramah, Siti melayani mereka dan memperkenalkan lumpia, makanan khas Indonesia yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Pangeran Faisal, yang memiliki pembawaan tenang dan penuh wibawa, terlihat sangat menikmati lumpia buatan Siti. Sementara itu, Pangeran Khalid yang lebih ceria tak henti-hentinya memuji rasa lumpia yang menurutnya unik dan lezat. Percakapan hangat pun terjadi di antara mereka. Siti menjelaskan dengan bangga bagaimana lumpia ini adalah bagian dari tradisi keluarganya di Semarang. Setelah mencicipi beberapa lumpia, kedua pangeran tampak sangat terkesan. Sebelum pergi, mereka berjanji akan kembali lagi untuk mencoba makanan khas Indonesia lainnya. Tak disangka, seminggu berselang, sebuah undangan megah tiba di kios kecil mereka. Undangan tersebut berasal dari istana kerajaan, meminta Siti untuk datang sebagai tamu istimewa. Kabar ini membuat Siti dan padanya terkejut, sekaligus bangga. Hari-hari Siti di istana kerajaan Arab Saudi terasa seperti mimpi. Sebagai juru masak khusus yang memperkenalkan makanan khas Indonesia, ia mendapat tempat istimewa di hati para penghuni istana. Meski awalnya canggung dengan kemewahan di sekitarnya,
Keramahan para staf istana dan dukungan dari Pade membuat Siti merasa nyaman. Siti menjadi lebih percaya diri ketika masakannya, seperti lumpia Semarang, nasi goreng, dan rendang mendapatkan pujian dari semua orang, termasuk dari Pangeran Faisal dan Pangeran Khalid. Kedua pangeran itu sering menyempatkan waktu untuk datang ke dapur istana, hanya untuk menyapa Siti atau mencicipi langsung masakan segar yang baru selesai dibuat. Pangeran Faisal yang lebih tua dan memiliki pembawaan yang tenang serta bijaksana sering menunjukkan ketertarikannya pada masakan Siti dengan memuji cita rasa dan cara penyajiannya yang sederhana namun elegan. Ia sering berbincang dengan Siti mengenai budaya Indonesia, membuat Siti merasa dihargai dan diakui. Di sisi lain, Pangeran Khalid yang lebih muda dan ceria punya pendekatan berbeda. Ia suka menghabiskan waktu untuk bercanda dengan Siti, terkadang meminta diajarkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia, atau bahkan membantu Siti di dapur dengan gaya yang kocak. Hubungan antara Siti dan kedua pangeran menjadi semakin akrab, hingga tanpa disadari, kedua pangeran itu mulai menaruh perhatian khusus pada Siti. Namun, Siti tetap menjaga sikapnya agar profesional dan tidak memberikan harapan berlebihan. Meskipun hatinya mulai tertarik pada salah satu pangeran, ia menyadari bahwa posisinya di istana hanyalah sebagai seorang juru masak. Namun, situasi mulai berubah ketika Pangeran Faisal dengan penuh keberanian menyampaikan perasaannya kepada Siti. Suatu malam, setelah makan malam bersama keluarga kerajaan, Faisal mengajak Siti berbicara di taman istana. Dengan nada lembut dan penuh penghormatan, Faisal mengungkapkan bahwa ia telah jatuh cinta pada kepribadian Siti yang sederhana, tulus, dan berbakat. Mendengar itu, Siti terharu dan hampir tak percaya bahwa seorang pangeran seperti Faisal bisa tertarik padanya. Setelah beberapa saat merenung, Siti akhirnya dengan hati-hati mengungkapkan bahwa ia juga memiliki rasa yang sama. Faisal berjanji akan mendekati hubungan mereka dengan kesabaran dan kehormatan, memberikan Siti waktu untuk menyesuaikan diri. Namun, belum lama setelah itu, Pangeran Khalid juga menyatakan cintanya pada Siti. Dengan gaya yang ceria namun tulus, ia menyampaikan bahwa ia sangat kagum pada kepribadian dan bakat Siti. Meskipun Siti merasa tersanjung, ia tahu bahwa hatinya telah memilih Faisal. Dengan penuh kelembutan, Siti menjelaskan kepada Khalid bahwa ia sangat menghormatinya sebagai teman, tetapi tidak bisa membalas perasaannya dengan cara yang sama. Khalid, meski merasa kecewa, menerima keputusan Siti dengan lapang dada. Ia mengakui bahwa kakaknya, Faisal, lebih pantas untuk mendampingi Siti. Keputusan itu membawa kelegaan bagi Siti, meski hatinya tak bisa lepas dari perasaan bersalah telah menolak Khalid. Hubungan mereka tetap terjaga dengan baik, dan kehidupan di istana kembali berjalan harmonis. Kehidupan Siti di istana berubah menjadi babak baru yang penuh warna setelah hatinya memilih Pangeran Faisal. Hubungan mereka berkembang secara perlahan namun bermakna. Pangeran Faisal menunjukkan ketulusan cintanya tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan kecil yang penuh makna, seperti menemani Siti memasak, mendengarkan cerita tentang kampung halamannya di Semarang, hingga berusaha memahami budaya Indonesia. Siti, meski merasa seperti sedang hidup dalam mimpi, tetap menjaga sikap rendah hati. Ia menyadari bahwa cinta Faisal bukan hanya tentang ketertarikan semata, melainkan penghargaan atas siapa dirinya. Hal ini membuat Siti merasa semakin yakin dengan keputusannya. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Sebagai seorang gadis sederhana yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian di istana, Siti menghadapi pandangan skeptis dari beberapa pihak,
termasuk para staf istana yang awalnya merasa heran mengapa Faisal, seorang pangeran dengan status tinggi, memilih seseorang seperti Siti. Namun, Siti berhasil membuktikan bahwa ia pantas berada di sana melalui kerja keras dan kerendahan hatinya. Masakannya yang selalu menjadi favorit di istana membuatnya mendapatkan tempat khusus di hati para penghuni istana. Dan senyumnya yang tulus mampu mencairkan hati mereka yang semula ragu. Bahkan Pangeran Khalid yang sempat merasa kehilangan akhirnya mendukung penuh hubungan kakaknya dengan Siti. Khalid seringkali bercanda bahwa ia tetap akan menjadi penggemar setia lumpia buatan Siti. Siti pun berusaha menjaga hubungan baik dengan Khalid, menunjukkan bahwa ia menghormatinya sebagai seorang teman yang istimewa. Dalam perjalanan hubungan mereka, Faisal tidak pernah terburu-buru menekan Siti untuk mengambil langkah besar. Ia memahami bahwa Siti membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan istana yang begitu berbeda dari kehidupannya di Semarang. Faisal juga berjanji untuk suatu hari mengunjungi Indonesia bersama Siti, sebuah janji yang membuat Siti semakin yakin bahwa cintanya berlabuh pada pria yang tepat. Akhirnya, cerita ini menjadi kisah cinta yang indah dan inspiratif, di mana seorang gadis sederhana dari Semarang berhasil menemukan kebahagiaannya di negeri orang tanpa melupakan akar budaya dan keluarganya. Siti menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam cinta, tetapi juga dalam penerimaan diri dan keyakinan untuk tetap menjadi diri sendiri.